Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan ada Karisma Tiara, Novita Dwi Haryani, Rahayu Ningsih, Rohana, Wahyu Reda Aulia, dan Wenda Yulia Rizky. Di video ini, kelompok 4 akan membahas mengenai abad pencerahan dan revolusi industri. Oke, kita langsung saja ke pembahasan pertama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Tiara Khoirunisa sebagai presentator pertama. Jadi, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang abad pencerahan dan revolusi industri 1735 sampai 1819. Pertama-tama, abad pencerahan sendiri berasal dari kata Jerman yaitu Aufklärung yang berpadan dengan kata Inggris yaitu Enlightenment yang berarti pencerahan atau penerangan. Kata ini menunjukkan emansipasi manusia kungkungan wibawa, purbasangka, adat dan tradisi semata-mata yang disebabkan oleh desakan dari manusia sendiri untuk berpikir lebih bebas tentang masalah kehidupannya sendiri. Kali ini kita akan membahas abad pencerahan di 3 negara yaitu Jerman, Inggris, dan Prancis. Yang pertama kita akan membahas tentang pencerahan di Jerman. Pada umumnya, pencerahan di Jerman tidak begitu kemusuhan sikapnya terhadap agama Kristen seperti yang terjadi di Prancis. Yang menjadi pusat perhatian di Jerman ini adalah etika. Jadi orang bercita-cita untuk mengubah ajaran kesusilaan yang berdasarkan wahyu menjadi suatu kesusilaan yang berdasarkan kebaikan umum, yang dengan jelas menampakkan perhatian kepada perasaan. Sejak semula, pemikiran filsafat dipengaruhi oleh gerakan rohani di Inggris dan di Prancis. Hal itu mengakibatkan bahwa filsafat di Jerman itu tidak berdiri sendiri. Adapun perintis-perintis filsafat di Jerman diantaranya ada Samuel Pufendorf 1632 sampai 1694, kemudian ada Christian Thomasius 1655 sampai 1728. Akan tetapi pemimpin filsafat yang sebenarnya adalah Christian Wolff 1679 sampai 1754. Nah, dialah yang menciptakan pengistilahan filsafat dalam bahasa Jerman dan menjadikan bahasa itu menjadi serasi bagi pemikiran ilmiah. Next, kita ada pencerahan di Inggris. Di Inggris, filsafat pencerahan dikemukakan oleh ahli-ahli pikir yang bermacam-macam keyakinannya. Jadi, tidak hanya berpusat pada satu keyakinan seperti yang terjadi di Jerman awalnya. Itu kan mereka hanya berkeyakinan oleh satu keyakinan. Tapi kalau di Inggris dikemukakan oleh ahli-ahli yang memiliki keyakinan berbeda-beda. Oleh karena itulah muncul agama ilmiah. Dia asas-asas pertama inilah yang harus dijabarkan oleh akal manusia, sehingga tersusunlah agama ilmiah. Kebanyakan ahli pikir yang seorang lepas daripada yang lain, kecuali tentunya beberapa aliran pokok. Salah satu gejala pencerahan di Inggris ialah disebut deisme, yaitu suatu aliran dalam filsafat Inggris pada abad ke-18 yang menggabungkan diri dengan gagasan Edward Herbert yang dapat disebut pemberi alas ajaran alamiah. Dasar pengetahuan di bidang agama adalah beberapa pengertian umum yang pasti bagi semua orang dan secara langsung tampak jelas karena naluri alamiah yang mendahului segala pengalaman dan pemikiran akal. Adapun asas-asas yang harus dijabarkan itu yang pertama, bahwa ada tokoh tertinggi. Ini yang terciptanya agama alamiah ya. Yang pertama itu adanya tokoh tertinggi. Kemudian bahwa manusia harus berbakti kepada tokoh tertinggi itu. Yang ketiga, bahwa bagian pokok kebaktian ini adalah kebajikan dan kesalehan. Yang keempat, bahwa manusia adalah tabiatnya benci terhadap dosa dan yakin tiap pelanggaran kesusilaan harus disesali. Kemudian yang terakhir adalah bahwa kebaikan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan hukuman kepada manusia di dalam hidup ini dan di akhirat. Menurut Herbert, di dalam segala agama yang positif terdapat kebenaran-kebenaran pokok dari agama alamiah. Jadi dia tidak membedakan antara agama
lain dengan yang lainnya, karena di abad pencerahan ini dia dikenal sebagai munculnya ahli-ahli yang berasal dari agama Islam yang menemukan beberapa penemuan tapi diklaim oleh penemuan di luar dari penemuan barat, di luar dari agama Islam sendiri gitu. Pada akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18, pandangan Herbert ini dikembangkan lebih lanjut, baik yang mengenai unsur-unsurnya yang negatif maupun unsur-unsurnya yang di bidang positif. Kemudian selanjutnya ada pencerahan di Perancis. Pada abad ke-18, filsafat di Perancis menimba gagasannya di Inggris. Para pelopor filsafat di Perancis sendiri, yaitu contohnya Descartes dan lain-lain, telah dilupakan dan tidak dihargai lagi. Sekarang yang menjadi guru mereka adalah John Locke dan Sir Isaac Newton. Pencerahan di Perancis terdapat bermacam-macam aliran, yaitu golongan ensiklopedi yang menyusun ilmu pengetahuan dalam bentuk ensiklopedi, dan ada golongan materialis yang meneruskan asas mekanisme menjadi materialisme semata. Perbedaan antara filsafat Prancis dan Inggris pada masa tersebut adalah di Inggris para filsuf kurang berusaha untuk menjadikan hasil pemikiran mereka dikenal oleh umum. Akan tetapi di Prancis ini muncul keyakinan baru yang sejak semula diberikan dalam bentuk populer. Akibatnya filsafat di Prancis dapat ditangkap oleh golongan yang lebih luas yang tidak begitu terpelajar seperti para filsuf. Jadi dapat disimpulkan bahwa pencerahan dari tiga negara ini bisa dibilang yang cukup meluas atau yang cukup dikenal itu abad pencerahan di Perancis. Di Perancis pada era pencerahan ini juga ada yang namanya tokoh Jean-Jacques Rousseau 1712 sampai 1778 yang telah memberikan penutupan yang sistematis bagi cita-cita pencerahan di Prancis. Sebenarnya ia menentang pencerahan yang menurut dia menyebabkan kesenian dan ilmu pengetahuan yang umum, tapi tanpa disertai penilaian yang baik, dengan terlalu percaya kepada pembaharuan umat manusia melalui pengetahuan dan keadaban. Sebenarnya Rousseau ini seorang filsuf yang bukan menekankan kepada akal, melainkan kepada perasaan dan subjektivitas. Mengenai agama, Rousseau ini berpendapat bahwa agama adalah urusan pribadi dan agama tidak boleh mengasingkan orang dari hidup bermasyarakat. Kesalahan agama Kristen ialah bahwa agama ini mematahkan kesatuan masyarakat, akan tetapi agama memang diperlukan oleh masyarakat. Jadi pandangan Rawls ini dia berpendapat bahwa agama itu adalah urusan pribadi dan tidak melibatkan satu orang dengan orang yang lain, karena menurut dia agama yang muncul yaitu agama Kristen ini mematahkan kesatuan masyarakat yang ada. Pandangan Rousseau mengenai pendidikan berhubungan erat dengan ajarannya tentang negara dan masyarakat. Menurut dia, pendidikan bertugas untuk membebaskan anak dari pengaruh kebudayaan dan memberi kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kebaikannya sendiri secara alamiah. Dan di dalam pendidikan ini, Rousseau itu menekankan tidak boleh ada yang namanya kekuasaan yang memberi perintah dan harus ditaati. Jadi anak itu harus diserahkan pada dirinya sendiri. Dia tidak boleh diperintah, tidak boleh ada yang namanya kekuasaan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu revolusi industri. Nah, revolusi industri ini merupakan periode terjadinya perubahan besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Dan revolusi industri ini memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Revolusi industri ini dimulai
mulai pada abad ke-18 di mana terjadinya peralihan dalam penggunaan tenaga kerja yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan dan tenaga manusia, kemudian digantikan oleh penggunaan mesin yang berbasis manufaktur, teman-teman. Nah, revolusi industri ini dimulai dari kota Britania Raya yang kemudian menyebar ke seluruh negara Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, tempat yang kita tinggali sekarang. Nah, revolusi industri ini juga menandai terjadinya titik balik besar dalam sejarah dunia, yang dimana hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh revolusi industri, khususnya dalam hal peningkatan pertumbuhan penduduk dan pendapatan rata-rata yang berkelanjutan yang sebelumnya tidak pernah terjadi pada setiap negara. Selanjutnya yaitu ada revolusi industri, bagian dari revolusi industri. Yang pertama, revolusi industri 1.0. Yang kedua, revolusi industri 2.0. Yang ketiga adalah revolusi industri 3.0. Dan yang terakhir adalah revolusi industri 4.0, yang dimana saat ini yang kita rasakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu revolusi industri 1.0. Baiklah, saya akan melanjutkan dengan revolusi industri 1.0, yang dimana pada tahun 1776 James Watt menemukan mesin uap yang mengubah sejarah. Penemuan mesin uap menjadikan proses produksi lebih efisien dan murah, yang dimana tiada lagi permasalahan waktu dan tempat spesifik yang diperlukan untuk memproduksi sesuatu. Sebagai contoh, sebelumnya mesin uap ditemukan kapal berlayar dengan tenaga air di angin, di mana memerlukan waktu bertahun-tahun untuk berkeliling dari suatu negara ke negara lainnya. Nah, sedangkan dengan adanya mesin uap dapat menghemat waktu hampir 80%. Pokoknya, revolusi industri ini sangat membantu pada kehidupan kita di era saat itu hingga sekarang tentunya. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang revolusi industri 2.0. Pada tahun 1913, revolusi 2.0 dimulai dengan menciptakan lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt. Pada revolusi industri 2.0, proses produksi memang sudah cukup berkembang. Tenaga otot tidak lagi banyak diperlukan. Pabrik pada umumnya telah menggunakan tenaga mesin uap ataupun listrik. Revolusi industri kedua ini juga berdampak pada kondisi militer pada Perang Dunia II. Ribuan tank, pesawat, dan senjata diciptakan dari pabrik-pabrik yang menggunakan lini produksi dan ban berjalan. Hal ini terjadi karena adanya produksi massal, mass production. Perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri boleh dibilang menjadi komplit. Nah, selanjutnya yaitu revolusi industri 3.0. Pada revolusi industri 3.0 yang digantikan adalah manusianya. Revolusi industri 3.0 adalah penemuan mesin yang bergerak, yang berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Di saat ini, dunia bergerak memasuki era digitalisasi. Revolusi yang terjadi juga bergerak, tidak hanya mengenai revolusi di bidang industri, namun juga di bidang informasi. Namun, kemajuan teknologi komputer berkembang luar biasa pesat setelah Perang Dunia Kedua selesai. Penemuan semikonduktor, transistor, dan kemudian integrated chip atau IC membuat ukuran komputer semakin kecil. Listrik yang dibutuhkan semakin sedikit, serta kemampuan berhitungnya semakin canggih. Mengecilnya ukuran membuat komputer bisa dipasang di mesin-mesin yang mengoperasikan lini produksi. Komputer pun mulai menggantikan banyak manusia sebagai operator dan pengendali lini produksi. Yang terakhir yaitu revolusi industri 4.0, yaitu yang sedang kita jalani saat ini. Industri 4.0 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Istilah industri 4.0 berasal dari sebuah proyek dalam strategi teknologi canggih. Pemerintah Jerman yang mengutamakan komputerisasi pabrik.
Pada industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup sistem cyberfisik, Internet of Things atau IoT, cloud computing, dan cognitive computing. Revolusi Industri 4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Simpulannya, Revolusi Industri 4.0 bukanlah suatu kejadian yang menakutkan, justru membuka peluang yang semakin luas bagi anak bangsa untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Jadi kesimpulannya dari beberapa revolusi industri, dari revolusi industri 1.0 sampai 4.0, yaitu pada revolusi pertama atau revolusi 1.0 dipicu oleh adanya mesin uap. Kemudian adanya revolusi industri 2.0 itu dipicu oleh adanya ban berjalan. Yang ketiga yaitu adanya revolusi industri 3.0 dipicu oleh adanya mesin yang dapat bergerak atau berpikir secara otomatis. Dan yang terakhir pada revolusi industri 4.0 dipicu oleh adanya penggabungan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Oke, selanjutnya penemuan-penemuan bidang sains pada abad pencerahan dan revolusi industri tahun 1735 sampai 1819 Masehi. Dalam abad tersebut, lebih banyak penemuan dari segi teknologi yang memudahkan kehidupan manusia. Teknologi itu sendiri adalah berbagai keperluan serta sarana berbentuk aneka macam peralatan atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Teknologi berasal dari kata teknologia dari bahasa Yunani, yaitu techno artinya keahlian dan logia artinya pengetahuan. Perkembangan teknologi adalah perubahan sistematis yang terjadi terhadap teknologi. Dalam video ini akan membahas tiga teknologi secara lebih rinci. Yang pertama yaitu mesin tenun. Mesin tenun ditemukan pada tahun 1785 oleh Edmund Cartwright. Edmund Cartwright membuat mesin tenun karena terinspirasi setelah ia mengunjungi pabrik kapas yang dimiliki oleh Richard Arkwright, di mana ia melihat mesin pemintalan yang baru saja diciptakan berfungsi untuk mengubah kapas menjadi benang. Mesin tenun masih berkembang hingga sekarang. Cara kerjanya atau prinsip kerjanya yaitu yang pertama, mengangkat kumpulan benang vertikal yang akan memberikan bukaan bagi benang horizontal untuk masuk. Kedua, memasukkan benang horizontal ke dalam bukaan. Kemudian merapatkan benang horizontal ke kumpulan benang vertikal. Kemudian menggulung bagian kain yang sudah jadi untuk memudahkan proses masukan selanjutnya. Selanjutnya itu pesawat telepon. Telepon berasal dari kata tele dan phone yang berarti jauh dan suara. Sehingga arti dari telepon adalah alat yang bisa digunakan untuk menyampaikan suara dari jarak jauh. Penemu dari telepon adalah Alexander Graham Bell, namun padahal orang yang berjasa dalam ditemukannya telepon adalah Antonio Meucci. Kemudian para sejarawan sebenarnya sudah memperdebatkan tentang siapa yang pertama kali menemukan telepon. Terdapat 6 tokoh yang diperdebatkan. Masing-masing tokoh mengatakan bahwa dirinya lah yang pertama kali memiliki konsep telepon. Kemudian pada tahun 1876, Alexander berhasil mendapatkan paten untuk penemu telepon. Pada tahun 2002, Kongres Amerika Serikat menetapkan bahwa Meucci adalah tokoh penemu konsep telepon yang pertama kali. Kemudian selanjutnya cara kerja pesawat telepon. Yang pertama, suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut dengan mikrofon. Mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik, kemudian disalurkan oleh perangkat telepon. Sinyal tersebut disalurkan melalui kabel ke pusat telekomunikasi, dan dari pusat telekomunikasi sinyal tersebut diteruskan kepada penerima. Kemudian setelah sampai ke penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut dengan speaker. Yang selanjutnya itu mesin cetak. Mesin cetak ditemukan oleh Johannes Gutenberg
pada tahun 1440. Mesin cetak digunakan untuk membuat banyak salinan halaman yang identik. Kini mesin cetak digunakan untuk mencetak buku dan surat kabar, dan segalanya dilakukan secara otomatis. Cara kerja dari mesin cetak itu sendiri, yang pertama mengukir huruf-huruf pada sebuah balok kayu di satu sisi, kemudian balok kayu tersebut disusun sedemikian rupa hingga sesuai dengan urutan tulisan yang akan dicetak. Kemudian sisi balok kayu yang telah diukir diolesi tinta, lalu ditekankan pada selembar kertas. Ketika kertas diangkat, salinan dari huruf itu akan tercetak pada kertas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yakni manfaat dari penemuan bidang sains pada abad pencerahan dan revolusi industri tahun 1735 sampai 1819 Masehi hingga sekarang. Pengertian teknologi itu sendiri yakni berbagai keperluan serta sarana berbentuk aneka macam peralatan atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Di sini alat contohnya yakni mesin tenun, pesawat telepon, dan lampu pijar. Mesin tenun berguna jika karena dapat memproduksi kain dengan jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat. Kemudian pesawat telepon itu mampu kita berkomunikasi dengan mudah walaupun jarak jauh dan sebagai sarana mengetahui perkembangan dunia. Kemudian lampu pijar tidak digunakan hingga saat ini. Selanjutnya yakni keadaan masyarakat pada abad pencerahan dan revolusi industri tahun 1735 sampai 1819 Masehi. Jadi pada periode ini atau periode Aqualung sudah banyak membawa perubahan pola pikir manusia. Di sini manusia mulai menggunakan akalnya untuk meneliti secara kritis segala yang ada dalam kehidupannya, termasuk dalam kehidupan bernegara dengan segala aspek yang ada di dalamnya. Jadi pada periode ini manusia sudah menggunakan pola pikir yang kritis untuk melihat sesuatu. Kemudian selain itu, perjumpaan akal budi dengan pengalaman kemudian menghasilkan sains yang maju. Pola pikir yang maju ini tersebut menghasilkan sains yang maju pula. Jadi menurut pandangan Al-Klarung, dengan menyebarluasan ilmu pengetahuan, maka harkat dan martabat manusia akan semakin meningkat. Pada masa ini atau pada periode ini, para ilmuwan menggunakan akal dan pengalaman untuk menghasilkan sebuah penemuan atau pemikiran yang sangat berguna hingga sekarang. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, itulah materi atau pembahasan yang disajikan oleh kelompok 4. Mungkin itu saja, salah hilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.